Ya, selamat pagi guys. Hari ini hari Sabtu jam 7 pagi. Gue mau riding santai aja, sekalian manasin motor. Nah, di video kali ini gue mau menjelaskan ke kalian, kira-kira masih worth it nggak sih di tahun 2022 ini untuk membeli sebuah Ninja 250 Fi yang old ya, yang kayak punya gue sekarang ini. Nah, sebelum gue jelasin, kita sedikit ngebahas dulu, flashback sedikit lah. Ninja 250 Fi yang old ini tuh, dia tuh keluar tahun 2012 kalau nggak salah, meneruskan Ninja 250 yang generasi karbu yang sebelumnya. Nah, tapi sekarang ini dia tuh kan udah ada yang all new nya ya, sejak tahun 2018 Ninja 250 Fi yang all new nya itu. Nah, buat kalian yang mau beli motor ini di tahun 2022, apakah masih worth it gitu, gue bakal ngejelasin plus minusnya nih. Kita mulai dari plusnya dulu. Nah, yang pertama plusnya adalah kalau kalian beli motor ini di tahun 2022, tentunya dengan kondisi second ya, karena udah nggak ada yang barunya. Yang pertama, harga secondnya itu udah sangat-sangat terjangkau untuk ukuran motor 250 cc 2 silinder sport fairing. Harga secondnya itu udah sangat terjangkau, karena di pasaran saat ini itu kalau gue ngecek ya, rata-rata itu dijual dengan harga 30 jutaan lah, tergantung kondisi dan tahun tentunya. Tapi di kepala 3 sih rata-rata di kepala 30 jutaan. Nah, plus yang keduanya adalah dengan harga yang sudah sangat terjangkau, kalian itu mendapatkan motor dengan build quality yang sangat-sangat bagus menurut gue nih. Jadi ini motor Ninja 250 Fi old, kalau kalian sandingkan lah dengan motor 250 cc ya 2 silinder yang sekarang ini, build quality-nya itu dari material bodinya dan lain-lain tuh, dia ini masih hitungannya tuh masih bagus untuk ukuran motor yang padahal udah tahun lama ya. Build quality-nya masih sangat bagus. Itu plus yang keduanya, build quality. Lalu yang ketiga adalah spare partnya. Kalau kalian beli motor Ninja 250 Fi old ini di tahun 2022, gak usah khawatir lah masalah spare part. Itu tersebar di mana-mana, dari mulai bengkel-bengkel yang resmi, bengkel Kawasaki, sampai bengkel bukan bengkel Kawasaki resmi, itu pasti ngejual spare part Ninja 250 Fi. Jadi kalian nggak perlu khawatir gitu masalah spare part, nggak akan susah nyarinya. Itu plus yang ketiga. Lalu plus yang keempat itu adalah motor ini untuk dipakai harian, mau dipakai sunmori, mau dipakai touring, itu masih sangat reliable, masih sangat bisa diandalkan gitu. Karena pertama dari segi handlingnya, dari konsumsi bahan bakarnya, dia masih sangat-sangat reliable, bisa diandalkan. Jadi kalau kalian yang mau beli motor ini untuk keperluan harian, atau cuma buat sunmori, atau mau dipakai touring, ini motor masih sangat-sangat bisa diandalkan lah, seperti itu. Dan juga dia posisi ridingnya kan untuk ukuran motor sport fairing, dia termasuk sangat nyaman ya. Ini sangat-sangat nyaman lah, nggak nunduk, jadi nggak terlalu bikin pegel. Kalau dipakai lama, dipakai macet tuh nggak terlalu bikin pegel dia. Itu plusnya. Nah, sekarang minusnya apa nih bang? Oke, gue jelasin juga minusnya. Yang pertama adalah
ini sebenarnya baru terasa kalau kalian riding sama motor 250 cc yang tahun-tahun sekarang nih, yang 2 silinder tahun-tahun sekarang. Jadi motor ini tuh guys, minusnya pertama adalah tenaganya guys. Sebenarnya kalau kalian pakai riding sendiri kayak gue sekarang nih, ini apalagi di Jakarta doang ya, di jalur-jalur Jakarta gini doang, ini masih sangat-sangat lebih dari cukup lah tenaganya. Tapi kalau misalnya kalian nanti mau touring atau mau sunmori atau mau main di track day gitu sama teman-teman kalian yang motornya CBR 250RR yang tahun-tahun sekarang, R25 baru, Ninja 250 Fi yang baru, itu kalian akan merasa kalau motor Ninja 250 Fi All-in itu tenaganya tuh kurang lah gitu. Hitungannya kalau dibandingin mereka termasuk pelan. Ya tapi sebenarnya wajar juga sih guys, karena kan ini kan motor tahun lama ya. Kalau dibandingin motor-motor tahun baru mah pasti dia udah kalah teknologi gitu kan gitu. Makanya wajar kalau memang dari segi power tenaga tuh lebih pelan. Tapi kalau buat gue sih sebenarnya nggak begitu masalah ya, karena gue lebih sering dipakai buat riding sendiri sih. Kadang dipakai harian. Ini kalaupun riding Sabtu pagi, Minggu pagi gini juga gue lebih ke nyantai sih, nggak yang pengen kebut-kebutan banget gitu. Nah, itu minus yang pertama dari segi tenaganya. Lalu minus yang kedua adalah dari segi bobot. Motor ini kalau kalian bandingin sama motor 250 cc 2 silinder yang sekarang-sekarang ini, yang tahun-tahun baru, ini motor termasuk bobotnya berat. Gue sih awalnya waktu beli motor ini kan gue belum pernah nyobain tuh ya motor-motor 250 cc 2 silinder yang tahun-tahun sekarang. Gue bawa motor ini, pas gue beli gue ngerasa ya fine-fine aja sih bobotnya. Tapi begitu gue nyobain motor temen gue yang CBR lah, yang R25, gue baru ngerasain wah ini motor ternyata berat gitu dibanding sama kompetitornya di tahunnya sekarang. Itu minus yang kedua. Lalu minus yang ketiga itu adalah dari segi modelnya. Kalau kalian beli motor ini di tahun 2022, ya motor ini memang dari segi model hitungannya udah old school lah. Kan motor-motor sekarang kalian tahu sendiri itu modelnya udah futuristik kan, udah yang kayak robot kayak gitu segala macem. Jadi ini termasuk model old school. Tapi kalau model sih selera sih ya sebenarnya. Ada yang bilang, orang-orang yang bilang motor-motor model old school tuh lebih bagus dibanding motor yang futuristik kayak robot, ada. Tapi ada juga yang lebih suka motor futuristik dibanding motor yang old school juga ada. Itu selera masing-masing lah, selera kalian kira-kira supaya model motor yang kayak gimana. Ini agak padat ya Sabtu pagi gini, tumben padahal masih jam 7. Ya mungkin kurang lebih seperti itulah plus minus kalau kalian beli motor ini di tahun 2022. Gue rangkum lagi sedikit. Kelebihannya adalah kalau kalian beli motor ini di tahun 2022, kalian akan mendapatkan motor 250 cc 2 silinder dengan build quality yang baik tapi dengan harga yang terjangkau. Motornya juga masih sangat reliable untuk digunakan sehari-hari, digunakan untuk sunmori ataupun untuk touring, masih sangat-sangat reliable, bisa diandalkan ini motor. Juga kalian nggak usah pusing-pusing mikirin spare partnya di mana-mana kan. Kalau misalnya budget kalian emang berlebih gitu, ya monggo. Kalau kalian mau beli motor 250 cc 2 silinder yang baru, itu harganya sekarang setahu gue tuh 60 juta ke atas ya, 60-70 juta setahu gue ya. Nah kalau kalian pengen beli yang second kayak Ninja 2,5 Fi Old ini, ada di kepala 30 jutaan, lumayan lah setengah harganya gitu. Masih worth it nggak bang? Kalau misalnya beli ini sekarang, masih sangat worth it menurut gue. Gue juga udah 2 tahun pakai ini motor. Gue beli second juga waktu itu ya. Gue udah 2 tahun pakai ini motor, nggak pernah ada kendala apa-apa sih, aman-aman aja, nggak pernah trouble, nggak pernah kesusahan nyari spare part ya. Karena kalau mau ganti-ganti sesuatu, spare part pasti ready stock gitu di bengkel resmi ataupun bengkel tidak resmi. Maksudnya bengkel resmi Kawasaki atau bengkel non Kawasakinya gitu.
gue seminggu yang lalu itu gue baru ganti gear set ya, karena namanya ini kan motor udah lama ya, gear setnya udah mulai jelek. Gue habis ganti gear set di Kawasaki dan itu ready stock barang ya, yang original itu. Gue sambil riding aja lah ya. Dan guys, apa yang gue bahas di video ini plus minus segala macam ini pure opini pribadi gue berdasarkan pengalaman gue udah pakai motor ini kurang lebih di 2 tahunan lah gue pakai. Mungkin sekian kali ya video dari gue tentang apakah masih worth it atau tidak beli motor Ninja 250 Fi Old di tahun 2022 ini. Semoga bisa membantu kalian, menjadikan referensi buat kalian buat yang sedang ingin membeli motor ini di tahun 2022 atau yang sedang bingung mau beli motor 250 cc tapi yang mana nih di tahun 2022. Semoga video ini bisa membantu kalian. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang salah atau ada yang kurang, karena ini semua pure opini pribadi gue. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, subscribe channel ini, share videonya ke teman-teman kalian juga. Dan insya Allah gue juga akan bikin vlog-vlog lah, konsisten lah di YouTube, insya Allah. Oke, terima kasih. See you guys on the next video. Bye bye.